Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke energi karma. Karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak. Karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak. Siapa kali ini? Aquarius. Aquarius. Simak baik-baik ya. Gimana karma seseorang yang udah ninggalin zodiak Aquarius. Ini kartunya, kita buka ceritanya ya. Karma buat seseorang yang udah ninggalin zodiak Sagit Aquarius, seperti apa karmanya, apa yang sedang dia hadapin, apa yang sedang dia jalanin, apa yang sedang dia lewatin. Ini karma ya. Karma berarti tadinya perginya meninggalkan, nyakitin gitu tanpa belas kasihan, kadang pergi tanpa kata, kadang ngeghosting, intinya nyakitin aja ya. Kayak yang tadinya ngasih harapan-harapan apa ke zodiak Aquariusnya, ternyata dia pergi karena sesuatu hal. Kita lihat ya, karena pasti setiap perbuatan pasti akan ada balasan-balasannya. Kita simak Aquarius, orang yang udah nyakitin zodiak Aquarius, di keadaannya menemukan apa gitu karmanya. Tentang depul, pelin plan. Orang di keadaan depul gini gitu ya, kadang ngajak kemana ngikut, ada yang ngajak kemana ngikut. Ini pasti yang ngajak seseorang yang salah gitu, jadinya salah kaprah di perjalanan hidupnya ya. Di percintaan bisa, di kehidupan bisa, intinya dia bertemu sama orang yang salah, yang ngejerumusin dia ke sesuatu tempat itu, ke sesuatu keadaan yang bikin masalah. Ini keadaannya jadi pelin-pelan, kayak nggak punya arah tujuan gitu, kayak nggak jelas tujuan hidupnya. Ada orang yang ngajak kemana ngikut, ada orang yang ngajak kemana ngikut gitu ya. Terus tiap orang yang dekat, tiap orang yang ngajak kayak nggak disaring sama dianya tentang keadaannya gitu ya, nggak disaring. Yang ngajak teh baik apa benar gitu, kayak nggak jelas orang mau kemana. Ini orang yang udah nyakitin zodiak Aquarius gitu, nggak tahu arah tujuannya. Kita buka ceritanya seperti apa ya. Yang baru masuk, salam kenal dari saya Rizky. Makasih banyak yang udah subscribe, share, like, komen, yang udah aktifin tombol lonceng. Makasih banyak yang udah ngikutin sosmed di sini. Makasih banyak. Kita lanjut ceritanya. Zodiak yang di link sama zodiak Aquarius, zodiak yang udah ninggalin zodiak Aquarius, apa yang sekarang dihadapin, apa yang sekarang dijalanin. Pelin-pelan, nggak punya arah tujuan, nggak jelas gitu ya mau kemana. Ini tentang keajaiban sebenarnya. Keajaiban datang, tapi dia nggak ngusahain apa-apa. Kalau mau usahain gitu ya, pasti ada kebaikan, cuman dia ragu di pikirannya. Kadang karena banyak yang ngajak gitu, yang satu ngajak ke sini, yang satu ngajak ke sini, yang satu ngajak ke sini. Ada yang baik nggak yang ngajaknya? Pasti ada ya, cuman dia kayak yang bingung di pilihan, selalu aja salah di pilihannya. Bingung di pemikiran, padahal sebenarnya di keadaannya gitu ya. Kalau dianya mau buat usaha yang lebih baik, ada keberuntungan, tapi malah nggak ngelakuin apa-apa gitu, karena bimbang di pikiran. Bimbang di pikiran karena apa? Karena keadaan sebelumnya udah nyoba baju gitu, udah nyoba tapi ternyata jatuh di perjalanannya. Makanya buat saat ini dia kayak yang diam, dia memikirkan bingung gitu ya. Diam, memikirkan bingung, ini kebaikan karena apa? Kenapa diam? Kenapa nggak ngusahain? Ini yang datang bukan tentang kebaikan, yang datang hanya angin-angin kosong gitu ya, yang angin teh ngehembusin kebahagiaan, tapi ternyata giliran kita mengikutin angin itu gitu ya. Orang yang dealing sama zodiak Aquarius, kebahagiaannya nggak nemu, ternyata cuman angin segar aja ya, tanpa ada sesuatu yang bagusnya di sananya, cuman omongan aja. Kayak ketipu sama omongan, ketipu sama sesuatu gitu ya, kegoda sama sesuatu. Makanya buat saat ini, walaupun sebenarnya udah ada kesempatan di akhir Desember ini, di akhir tahun ini untuk menjadi lebih baik, dianya nggak ngelakuin apa-apa. Kenapa nggak ngelakuin apa-apa? Karena emang tadinya banyak kegagalan ya.
banyak yang ngusrukin, jadinya nggak maju. Bingung, masih bingung di pemikiran. Ini aku harus kemana, mau kemana gitu sebenarnya di keadaan. Kita buka ceritanya ya. Ini orang yang di-link sama zodiak Aquarius, jadi nggak ngelakuin apa-apa, diam. Padahal udah saatnya kalau ngusahain akan ada keajaiban. Kenapa diam? Emang banyak kegagalan yang ditemui ya, orang yang dekat bukan orang yang baik, tiap yang datang teh orang yang jahat. Ini pengen nyari gitu kebahagiaan kemana yang sekarang terjadi, cuman bimbang di pikiran karena apa? Karena sebelumnya tiap dia ngambil keputusan yang dia ambil salah, itu pilihan yang dia ambil salah. Makanya buat saat ini kayak perasaan ngeronta-ronta gitu, pengen banget ada keberhasilan, pengen banget mencapai sesuatu, tapi di pemikiran bimbang. Jadi biasanya orang di keadaan gini nggak ngelakuin apa-apa ya. Ini target kedepannya ngikutin kata hati. Dia lebih ke diam teh malu mungkin ya, malu karena kegagalan yang udah dia rasakan, karena kegagalan yang udah dia temui di keadaannya. Jadi lebih ke memilih diam, cuman diam lebih ke merasakan perasaannya. Ini aku yang penting kedepannya bisa baik aja, nggak seperti kemarin gitu, tiap maju jatuh, tiap maju ada kehancuran, tiap maju ada kejelekan. Buat saat ini lebih ke memilih diam, karena mau ngejalanin juga bimbang di pikiran, perasaan meronta-meronta, pengen ngelakuin sesuatu hal gitu ya. Ini keadaan sebelumnya ada apa? Nyari ketenangan. Keadaan sebelumnya gitu ya, setelah kegagalan yang terjadi di kehidupannya, yang dia cari pengen mencari ketenangan, makanya lebih ke ngejauh dari orang-orang, karena dia tahu tiap orang yang datang ternyata nggak ada yang sebaik Aquarius ya, yang ngajak ke kebahagiaan seperti Aquarius nggak ada. Yang ada malah kehancuran, yang ada malah dijatuhin di keadaannya. Tahu gitu ya dia salah. Target kedepannya apa ini? King of Pentacle, lebih fokus ke keadaan aja, usaha gitu ya, memperjuangkan diri sendiri. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama aja, mudah-mudahan ada perubahan di kehidupannya. Karena emang yang jadi target dia kayak yang dulu ngikut siapa, ngikut kemana gitu ya, nggak ada perubahan di keadaannya. Sekarang target dari keadaan yang ada, dari mencari ketenangan itu kayak nggak tenang sama orang lain. Ya udah lebih fokus ke sendiri untuk perubahan sendiri, nyari celah, nyari jalan gitu, kemana kebahagiaannya, mau kemana, harus kemana gitu, tentang kebahagiaan yang harus dia capai. Ini keadaan sekitarnya ya, keadaan sekitarnya seperti apa. Ini nggak akan semua resonate. Kalau mau resonate silahkan personal reading, nomornya di deskripsi. Keadaan sekitar sebenarnya alam ngedukung, keadaan ngedukung gitu. Ini bukan ke ngedukung sih, lebih ke nyeimbangin dulu gitu ya. Kalau dulu dosanya segimana sama zodiak Aquarius, sekarang biar impas sama keadaannya. Jadi jangan hanya mau nyakitin ya, seseorang yang udah nyakitin juga harus merasakan rasanya disakitin seperti itu kayak gimana. Seperti itu keadaan yang sekarang terjadi. Targetnya di keadaan ini apa? Hangman mah kita udah berusaha nyoba. Hangman teh dari alam. Ini orang yang udah nyakitin zodiak Aquarius, udah insaf belum di keadaannya, udah tahu belum letak kesalahannya di mana. Kalau udah tahu letak kesalahannya di mana, mungkin keadaan ngedukung ya untuk perubahan dia ke yang lebih baik lagi, untuk kebahagiaan dia, menemukan kebahagiaan di depan. Selama dia belum nyadar letak kesalahannya di mana, selama dia belum nyadar tentang dosa-dosa yang dia lakukan di keadaan sebelumnya sama zodiak Aquarius, gak akan nemu kebahagiaannya. Soalnya Hangman datang, Hangman mah dari alam. Yang ditakutkan di keadaan ini apa sih? Perubahan. Kalau opportun takut nggak ada perubahan, takut terus aja gini kehidupan, mau sampai kapan? Ini orang yang di-link sama zodiak Aquarius ya, minta maaf aja, nggak ada salahnya. Sampaikan permintaan maaf sama zodiak Aquarius gitu. Untuk siapa? Untuk kebaikan kakak juga ya. Seperti itu targetnya kemana di keadaan ini.
terganti keadaan ini ke Empress lebih ke sendiri, kayak udah nggak percaya sama orang lain gitu ya. Empress teh sendiri mengembangkan apa yang kita punya dari diri kita untuk perubahan hidup kita. Ini nggak bisa ngegantungin kebahagiaan sama orang lain, harusnya sendiri gini maju. Pelajarikan pelajaran di keadaan sebelumnya untuk kehidupan orang yang udah nyakitin Aquarius ya. Kayak nggak bisa ketergantungan sama seseorang nanti ke depannya. Karena apa? Karena kepercayaan sama orang lain udah nggak ada. Jadinya The Empress bangkit seperti itu Kak. Kayak udah nggak yakin sama orang, udah nggak percaya gitu ya. Orang mau gini, mau gitu. Soalnya yang dia rasakan tentang kebohongan udah ngikutin malah jatuh, udah diturutin malah rugi. Seperti itu zodiak yang udah di-link sama zodiak Aquarius. Terima kasih banyak ya yang udah nyaksikan readingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tahu.